Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara melaporkan SPT masa PPN untuk PKP pedagang eceran dan PPN atas kegiatan membangun sendiri pada Kortex. PKP pedagang eceran wajib melaporkan seluruh penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung di dalam SPT masa PPN. Sementara itu, PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan atas kegiatan membangun bangunan oleh orang pribadi atau badan untuk digunakan sendiri atau pihak lain. Perlu kami informasikan bahwa Kortex kini menawarkan fleksibilitas dengan dukungan dwi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tutorial kali ini akan memandu Anda menggunakan antarmuka berbahasa Inggris. Perlu kami tekankan bahwa informasi yang kami sampaikan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan berkelanjutan sistem Kortex. Jadi, sudah siap pelajari cara baru lapor SPT PPN di Kortex? Mari kita mulai bahas langkahnya bersama-sama. Langkah pertama adalah masuk ke portal wajib pajak. Silakan buka browser Anda dan akses laman resmi portal wajib pajak. Pada halaman login, masukkan kredensial wajib pajak orang pribadi Anda. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke dalam akun portal wajib pajak. Setelah berhasil masuk, perhatikan bagian atas halaman. Anda akan melihat menu drop-down untuk memilih role access. Klik pada menu tersebut. Jika Anda berperan sebagai wakil atau kuasa, silakan pilih nama dan NPWP wajib pajak badan atau PKP yang akan Anda laporkan pajaknya. Langkah kedua adalah akses menu SPT. Selanjutnya, cari dan klik menu Tax Return di menu utama, kemudian pilih submenu Tax Return. Menu ini akan membawa Anda ke halaman pelaporan SPT. Pada halaman yang muncul, Anda akan melihat beberapa tab. Pilih tab Tax Return Not Submitted. Di sini, Anda akan melihat daftar SPT yang belum dilaporkan, termasuk SPT masa PPN. Perlu diketahui bahwa sistem akan membuat SPT masa PPN secara otomatis setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Cari baris yang menunjukkan SPT untuk periode yang ingin Anda laporkan. Pada baris SPT PPN yang ingin Anda laporkan, klik tombol View di kolom sebelah kiri. Ini akan membuka halaman detail SPT yang akan Anda isi dan laporkan. Langkah ketiga adalah pengisian formulir SPT. Sebelum mulai mengisi, mari kita pahami terlebih dahulu struktur formulir SPT masa PPN. Mari kita mulai dengan memeriksa bagian header. Data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan informasi yang terdaftar di sistem DJP. Periksa kembali kebenaran informasi yang ditampilkan. Gulir ke bawah ke bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Data pada bagian ini terisi otomatis dari lampiran A1 dan A2. Namun, bagi Anda PKP pedagang eceran, Anda perlu melaporkan seluruh penjualan yang menggunakan faktur pajak yang digunggung. Untuk mengisi data penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung, ikuti langkah-langkah berikut. Klik Upload XML pada bagian A nomor 5. Unduh format file pada menu Download Template. Isi template tersebut dengan data penjualan Anda. Unggah file XML yang telah terisi dengan mengklik Add to Existing Data. Data yang berhasil terunggah akan muncul di kolom dasar pengenaan pajak dan PPN. Jika Anda ingin mengubah isian, klik Upload XML, kemudian Replace with New Data. Untuk menghapus isian, klik Uploaded Files, lalu pilih Remove. Silakan lakukan langkah yang sama jika ada data penyerahan dengan faktur pajak pedagang eceran yang PPN atau PPNBM-nya mendapat fasilitas pada bagian A nomor 9. Selanjutnya, periksa bagian 2, perolehan barang dan jasa. Bagian ini berisi data dari lampiran B1, B2, B3, serta kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya perhatikan bagian 3, penghitungan PPN kurang lebih bayar. Bagian ini merupakan hasil perhitungan dari bagian-bagian sebelumnya. Pastikan jumlah yang harus dibayar sudah sesuai. Selanjutnya, bagi Anda PKP yang terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri, silakan isi bagian 4, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Di sini, Anda perlu mengisi nilai dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan tidak termasuk harga tanah untuk periode masa pajak terkait.
Pada bagian 9, kelengkapan SPT. Unggah dokumen tambahan jika relevan dengan kegiatan usaha Anda. Terakhir, isi bagian 10, pernyataan. Isi jabatan dari orang pribadi yang menandatangani SPT. Langkah terakhir yaitu proses pembayaran dan pelaporan SPT. Setelah Anda yakin semua data telah diisi dengan benar, klik Save Draft jika Anda ingin menyimpan konsep SPT. Jika Anda sudah yakin dan siap untuk melaporkan, klik tombol Pay and Submit. Anda akan diminta memilih metode pembayaran. Ada dua opsi yang tersedia, Deposit Balance Transfer dan Create Billing Code. Pilih opsi Deposit Balance Transfer jika saldo deposit pajak Anda mencukupi untuk membayar pajak terutang. Sistem akan langsung mengurangi saldo deposit pajak. Jika Anda memilih Create Billing Code, Anda akan menerima dokumen kode billing yang terunduh otomatis. Setelah memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan opsi untuk memilih metode penandatanganan. Pilih sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik atau gunakan kode otorisasi DJP. Masukkan signer ID dan signer password Anda, klik Save dan Confirm Sign. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, SPT masa PPN yang telah dilaporkan akan berpindah ke submenu Tax Return Waiting for Payment. Tunggu hingga sistem mengkonfirmasi pembayaran Anda secara otomatis. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh sistem, status SPT Anda akan berubah menjadi Submitted. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik melalui notifikasi di portal wajib pajak, email terdaftar, dan SMS. Klik simbol unduh yang tersedia untuk mengunduh BPE, induk SPT dalam format PDF, maupun lampiran SPT dalam format CSV, Excel, atau PDF melalui menu view yang tersedia. Selamat! Dengan ini kita telah menyelesaikan panduan pelaporan SPT masa PPN melalui aplikasi Cortex. Jika Anda memerlukan asistensi lebih lanjut, kunjungi portal resmi www.pajak.go.id. Hubungi Kring Pajak 1500-200 untuk konsultasi langsung dan subscribe YouTube channel Ditjen Pajak RI untuk mendapatkan update regulasi dan tips perpajakan lainnya. Pajak kuat, APBN sehat.